ihsan kepada orang yang di luar kelompok, termasuk ihsan kepada orang yang kafir non muslim. Nabi niki cara baik, maka dengan cara mendakwahkannya agar mereka masuk Islam atau memberikan contoh dengan budi pekerti yang baik. Dagat Islam dek doa sidang neraka rindu dek kamu marah meniki. Selama hidup di dunia ada kesempatan dia berbuat baik, ada kesempatan dia bisa berubah gara-gara contoh dari pelunggu. Maka begitu banyak orang Islam, orang Kristen, orang yang non muslim masuk Islam bukan karena baca, tapi melihat orang yang berinteraksi dengan tamu Islam gara-gara karakter. Maka kata Nabi, ad-da'wah bil hal khairun wa afdal wa afsah min da'wah bil maqal. Maka dakwah mengajak orang dengan perbuatan ini adalah lebih baik daripada dengan ucapan. Kemudian berbuat ihsan ini juga kepada binatang. Baca ulama, berbuat ihsan artinya kepada binatang dengan cara tidak menyakiti itu sakitan berberbeda niki tidak terlalu lalu. Maka di dalam Belum Sabi kira terbahas ada orang dapat surga gara-gara beres niki ngenem, ada orang masuk neraka gara-gara tali dan seterusnya. Padahal hanya pada binatang. Bayangkan niki Allah menulis kebaikan di setiap apapun. Kemudian yang terakhir bahasa ulama yaitu ihsan kepada hal-hal yang kita tekuni, pegawaian. Menjadi petani, tekun di petani, insya Allah ialah ngantar. Bisa dari guru, tekun di guru. Tiang misal guru tetap tekun. Mungkin minggu kerja repet-repet yang lain berarti dia ihsan, dia tekun di pegawaian. Jadi Pak Kadus tekun di kadusan. Jadi bupati tekun di bupati. Dia girang lalu fima yakni dek jadi pemimpin lagu berita dek tekun di pegawaian diri, maka repot dengan saling tamak. Maka orang yang tekun niki di pekerjaannya insya Allah akan mendapatkan apa yang dia inginkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niki bahasa ulama diantara ihsan niki ini kepada binatang, yaitu dengan sembelih tak sholat, menajamkan pisau marbal niki wal hidda syafratahu, atau membuat sembelihan niki walulrih dzabihatahu, tenang dulu ini langsung gorok pada binatang. Kemudian tidak menampakkan pisau ke arahnya, nanti pas sembiar asaan titik betulnya don gorok sampai marah meniki dah sini si agama si bagus secara Islam. Kemudian ihsan kepada orang lain niki artinya dalam peperangan dakat saling mati aran wayu. Artinya perang zaman lain didit milih mati didit mati ke cebel mati kau nani jadi naninya. Dalam hukum kisah juga diajak baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya mau mati, saya gorok macam tetapi maka tersiri. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, maka ihsan niki balasannya sangat luar biasa. Wa ma jazaa'ul ihsan illa ihsan. Maka la musolah maka dia akan dibalas ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. La musolah yang tak balas insyaallah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada balasan berbuat ihsan kebaikan selain ihsan itu sendiri, kebaikan itu sendiri kata Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah, kasih sayang Allah niki sangat dekat, artinya dia jauh. Namun tua sholat, insya Allah kasih sayang Allah, semua kebaikan dari Tuhan niki akan bersama, dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat baik, ihsan. Wa min jumlatil ihsan 'inda qatlil muslim fil qisas. Daripada hal yang termasuk ihsan dalam agama niki adalah ketika orang membunuh orang yang kena hukum qisas, ayat tafaqqad alatul qisas, adin saalat sakadun mati masih harus sawah tajam sak bagus mukongol kadun mati belum misalnya jamalai kamu untuk qisas pelan langsung. Nah ini sakongol plek kuning sakit bolong mati. Dan artinya pembunuhan qisas niki juga luar biasa. Wah temati di dunia segala tukang mati, batin akhirat langsung tampunan dosa sebenarnya qisas niki dan seterusnya. Wala yaqtulu bi alatin kala, artinya dedet mati si mesin, dedet mati si alat-alat sandi ieu cara. Wa kadzalika bi hadis syafrah, begitu juga kalau menyembelih
maka harus dengan menajamkan pisau inda dzabih wa yurihul bahimah, yurihul bahimah, maka dengan pisau yang tajam kemudian petenang juga binatang. Wala yaqta'u minha syai'an hatta tamut, maka dendek pelan-pelan salahin sampai dia mati. Wala yuhaddu sakina qibalaha, dendek petajam pisau niki de julun mata binatang niki. Wa ay yu'radu 'alaiha al-ma' qabla dzabih, atau qabla dzabih yang nambil sasola-sola julun. Wala yadhbah al-labun, jangan menyembelih binatang yang sedang labun niki masih ada ukuran labun. Wala zatal walad, atau binatang sapi sabarun nganak bisa. Hatta yastaghni 'anil laban, atau misalnya binatang niki masih menyusui, ada namanya labun, ada namanya laban, atau binatang niki akan menyusui baru mesti kode dedek gorong salainan. Wa alla yastaqsa fil halab, itu juga lamun ya bisa peras susu niki dedek terlalu paksa, nah, sampai meniki Nabi. Wa yuqlim azwaru 'inda al-halab, adik sak potong kuku demen dia musuh adik sak solah dan seterusnya. Qalu wa la yudbihu wahidah qidam ukhra, dedek sembelih deket-deketan. Nu sembelih bagilah saran binatang niki ndek memang kadoakan, tetapi Allah memberikan insting ketakutan niki rasa, maka tiang sampun matur kehidupan niki aran kehidupan rasa. Iro pelindungnya rasa narak, rasa sakit, rasa mai, rasa, maka binatang masih arak tapi di sini sudah Allah rasa niki, maka rasa takut rasa niki, maka lamun dia narak rasa takut kebiak takut kan jeneng selain arak rasa takut arak, tapi dengan insting dia dengan akal, maka dedek sembelih binatang dia jurun binatang selain sampai malah meniki agama. Padahal api kan ada binatang hewan, tetapi Allah menulis kebaikan di setiap apapun. Berarti kurang baik apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, menuntut berdosa, menuntut salat masih dijarin kebaikan di sisi Allah, masih terbaik ampun di sisi Allah, masih dijarin sembahyang di sisi Allah, masih dijarin taat di sisi Allah. Nah, sampai yang matur yang terakhir, yang matur di Pelunggu Sami, maka nikilah hikmahnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk hadir sampai di sisi Allah.